Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini. Saya Dewi Satriani kembali lagi menjumpai sahabat budaya di pagi hari ini dalam program acara kita Teras UMKM. Nah, apa kabar sahabat budaya, mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini di Teras UMKM kita sudah kedatangan narasumber kita dari owner Bunda Lena, Stik Keju Bunda Lena. Ada Kak Krisya Mahdalena. Langsung saja, sebelumnya kita akan membahas terkait dengan dari dapur ke digital dan hotel berbintang. Wih, keren ya. Strategi pemasaran stik keju Bunda Lena. Langsung saja kita menyapa untuk Kak Krisya Mahdalena. Oke, selamat siang Kak Krisya Mahdalena. Alhamdulillah baik-baik aja. Aku panggil Kak Krisya atau Kak Mahdalena atau Kak Lena? Terserah. Terserah. Kak Krisya. Yang biasanya dipanggil? Saya panggil Bunda Lena. Bunda Lena. Oke lah, ya udah saya panggil Bunda Lena aja kalau gitu ya. Nah, sobat budaya, untuk hari ini topik kita sekali lagi dari dapur ke digital dan hotel berbintang, strategi pemasaran stik keju Bunda Lena. Nah, untuk para pendengar kita ya, silakan yang ingin berpartisipasi, ingin tahu bagaimana strategi dari pemasaran stik Bunda Lena ini di 0811 400 9250 ya sahabat budaya. Apakah rasa dan kualitas produk yang paling utama atau justru kemasan dan branding yang paling menentukan kesuksesan sebuah snack UMKM untuk naik kelas? Baik, silakan di-share sahabat budaya di 0811 400 9250 lewat telepon boleh atau WhatsApp-nya kita untuk chat ini terkait dengan menurut apakah rasa atau mungkin kualitas produk yang paling utama atau justru kemasan ini yang menentukan kesuksesan sebuah snack UMKM naik kelas. Oke, ya udah langsung aja kita menyapa sekali lagi Bunda Lena ya. Sehat ya pastinya. Sehat, alhamdulillah. Oke. Nah, ini yang saya lihat di depan kita ada stik keju gitu. Ada dua varian atau dua rasa atau dua kemasan atau kayak gimana nih? Dua rasa dua varian. Oke. Kalau dua rasanya tanya dulu deh, dua rasa itu seperti apa ini? Kenapa bisa dua rasa apa aja? Oke. Untuk yang pertama dalam produk stik keju Bunda Lena itu ada yang rasa original, yang keju saja. Terus rasa keju aja. Kedua, kami punya dengan rasa rumput laut. Oke. Tambahan. Ada tambahan rasa rumput lautnya gitu ya. Jadi kayak unik-unik gitu ya rasanya Kak ya. Oke. Tapi ini kan ada dua macam kemasan nih Kak. Kenapa bisa ini ada dua macam kemasan? Dijelaskan dong Kak. Kalau yang kemasan kami yang pertama ini, yang warna biru ini dia lama Kemasan lama. Oke. Kalau yang sekarang ini kemasan barunya yang kemarin kami daftarkan di Menkumham. Oke, sip soal lah. hak kekayaan intelektual. Siap. Jadi, begitu. Untuk sementara kita pakai dulu yang ini dan ini kami siap. lepas dulu. Oke. Semoga namanya bisa juga dikenal. Amin. Namanya kalau saya lihat dari jauh itu yaitu Julen Cheese. Iya, betul. Ya? Julen Cheese Itu yang kemasan baru kan? Iya, Dan kemasan lama Bunda Lena. Iya. Kenapa sih dua kemasan ini dua brand atau dua nama yang berbeda gitu loh? Sebenarnya namanya sih sama, cuman kemarin ini yang nama Bunda Lena kan ditolak. Ditolak ya Bunda Lena. Jadi kami pakai yang ini aja, Julen Cheese. Julen yang Cheese. sedang proses di Menkum. Apa itu Julen Cheese Kak? Itu paduan nama saya dan suami. Nama suami dan Junya itu Jumain, Lennya Lena, cheese-nya tuh keju. Keju. Jadi suami istri keju. Betul. Iya, oke seperti itu. Nah, Bunda Lena sukses mengandalkan Instagram, WhatsApp, dan TikTok tanpa iklan berbayar dalam konteks ekonomi digital. Strategi engagement dan konten seperti apa yang diterapkan untuk mengubah followers menjadi pembeli yang loyal
Dan bagaimana cara Bunda mengukur efektivitas pemasaran online yang serba organik ini? Panjangnya pertanyaanku di Kak. Tidak Ji. Enggak Ji. Ya seperti apa Iya, Kak? iya betul Mbak Dewi. Dari awal itu saya memang fokus ke medsos dulu ya. Iya. Karena saya pernah masuk ke apa namanya iklan berbayar, tapi Iya. Boncos ya. Nah, ternyata saya lebih bagus ke medsos saja. Jadi saya manfaatkan itu IG, TikTok, Iya. dan WA. Di Facebook saya enggak terlalu. Oh, enggak terlalu ke fokus ke Facebook Kak ya. Kenapa enggak terlalu fokus di Facebook nih? Karena di Instagram yang lebih banyak yang mengunjungi di DM. Oh iya. Jadi lebih banyak yang mengunjungi itu di Instagram ya, melalui sama DM WA. sama WA. Dan itu pun kalau misalkan kalau WA kan ini sebelumnya sudah ditahu memang nih nomor WA tak. Pasti orang bertanya dulu nomor WA tak berapa, otomatis selalu lihat postingannya Bunda Lena gitu ya. Betul. Oke. Nah Bun, dari tadi kan ada melalui Instagram, melalui WhatsApp begitu ya. Terus melalui kayak Shopee juga Shopee belum. Belum. Tokopedia ada di Tokopedia. Di akun suami saya tapinya. Seperti itu ya Kak ya. Oke, dan ini menjual melalui Instagram, WhatsApp dan TikTok ini memerlukan manajemen pesanan yang rumit ya. Dan bagaimana Bunda Lena mengelola sistem pemesanan dan pengiriman agar tetap efisien dan tidak terjadi misorder, terutama saat pesanan membludak untuk menjaga reputasi e-commerce UMKM Anda. Lupa pertanyaannya Kak. Jadi pertanyaan seperti ini Bun ya. Bagaimana Bunda Lena mengelola sistem pemesanan dan pengiriman agar efisien dan tidak terjadi misorder, terutama saat pemesanan membludak untuk menjaga reputasi e-commerce UMKM tak? Oh iya. Gitu Bun. Mbak Dewi. Awalnya memang tantangan bagi saya ya dengan pemesanan hal itu, tapi saya mempunyai trik. Ketika lagi banjirnya order, biasa itu kan kami tuh ada yang sering lupa, ada yang pesan ini. Jadi kami mencatat dengan sebuah di dalam buku itu kami mencatat pesanan-pesanan orang dan kami tetap selalu menghubungi mereka apa betul pesanannya ini. Dari situ kami mulai mencatatnya, trik lewat itu. Oke, seperti itu. Itu berarti agak rempong atau gimana, atau mungkin ada yang bertugas untuk mencatat adminnya mungkin Kak, atau kayak gimana? Kalau untuk kerepotannya sih enggak ya, cuman kami itu tetap harus usahakan yang terbaik untuk customer agar tidak mengecewakan. Jadi kami betul-betul harus melayani dengan baik. Iya. Walaupun kerepotan, tapi kami senang karena produk kami itu dibeli, walaupun repotnya bagaimanapun itu terbayarkan kok Kak. Iya. Jadi ada yang bagian adminnya gitu ya Bun? Ada ya. Jadi Bunda Lena bagian yang mengawasi. Iya, bagian mengawasi. Iya. Oke. Jadi walaupun mungkin ada yang bagiannya untuk administrasi atau ada yang bagian packing gitu, tapi ini tetap perlu yang namanya pengawasan Kak Di. Iya betul. Nah kayak misalkan nih Kak, kemasannya sendiri ini desainnya ini desain dari mana ini? Apakah Bunda Lena sendiri yang desain atau mungkin ada timnya Bunda Lena atau mungkin bagian dinas mungkin atau kayak gimana? Tidak. Kalau yang kemasan pertama itu desain saya sendiri. Oke. Terus yang terbaru ini kami memakai jasa desain. Jasa desain untuk lebih menarik lah. Oke, lebih menarik gitu. Iya. Tapi kalau dipikir ini Bunda Lena ya, kalau kemasan lama kan itu biasanya orang tidak menggunakan warna biru. Orang rata-rata menggunakan kalau bukan kuning yang seperti kemasan yang sekarang kan. Kalau bukan kuning, merah, hijau, kenapa kita harus mengambil warna biru yang kemasan lama? Karena warna kesukaan tak? Sudah kuduga. Tapi akhirnya berubah warna gitu ya. Ya, biar mungkin customer lebih tertarik lagi untuk menikmati.
ya. Tapi kalau kita lihat yang kemasan lama ini, kalau kemasan lama ini kayak ditujukan untuk anak-anak apa ya, kalau generasi yang di bawah banget itu. Gen Z apa ya? Bukan. Di bawahnya Gen Z apa? Gen Alpha. Alpha. Ya itu kayaknya. Iya. Dia lebih tertarik kalau yang warna-warna seperti itu, yang desain seperti yang Iya. kemasan lama kan. Betul. Oke, Bunda Lena, kita lanjut lagi nih. Penempatan stik keju Bunda Lena di hotel dan kafe ternama merupakan langkah branding yang cerdas. Kriteria utama yang harus dipenuhi oleh UMKM makanan agar produknya bisa diterima masuk sebagai supplier di tempat-tempat premium. Dan apakah berdampak ke penjualan online nih? Ya, betul Mbak Dewi, sangat berdampak banget ya. Perjalanan produk kami itu menuju hotel itu bukan saya pribadi, itu tentu ada bantuan dari ketua kami, pembina kami. Siapa ketuanya nih, Bunda? Pak Rido. Pak Rido, Rido Challenge ya? Iya betul. Kebetulan kami ada di komunitasnya. RC. Iya. Dan itu kalau masuk di hotel itu ada tahap kurasinya. Oh, ada tahap kurasi. Ada harus legalitasnya lengkap, Iya. halal, NIB, PRT, itu terus kemasan, semua itu harus terlihat di dalam kemasannya harus menarik, sehingga pihak hotel bisa menerima. Begitu Mbak Dewi. Oh, jadi seperti itu, harus memang ada syarat-syaratnya. Iya, syaratnya. Dan berkat bantuan dari ketua pembina ya, Rido Challenge ini akhirnya dimudahkan gitu ya. Alhamdulillah. Dia benar-benar berjuang untuk teman-teman di dalam komunitas Rido Challenge. Keren sekali, kita tepuk tangan dulu untuk Rido Challenge. Oke, nah ini apakah berdampak memang ke penjualan online nih? Iya, betul. Berdampak ya? Berdampak banget. Karena kepercayaan ya. Iya. Itu sebuah kepercayaan bahwa produk kami itu benar-benar bisa diterima di hotel. Tentunya orang kan berpikir, wih sebuah hotel. Iya, iya. Di salah satu hotel Claro, boleh sebutkan boleh? Boleh, jangan. Pokoknya di hotel berbintang 5 lah ya. Atau berbintang 7. Kepercayaan untuk calon pembeli baru. Oke. Tapi kalau disimpan atau dititip, dijual di hotel-hotel itu apa tidak ada backstock atau mungkin dikembalikan karena mungkin sudah melewati expire atau kayak gimana? Atau habis? Alhamdulillah. Habis ya? Alhamdulillah. Satu kali drop berapa pieces Kak? 10 pieces ya. Itu habis ya. Masya Allah. Nggak sampai menunggu expire. Kalau expire-nya dari produk Julen Cheese sendiri itu berapa lama Kak? Kalau produk saya itu bertahan 6 bulan. 6 bulan. Saya sudah pernah meriset sendiri, mencoba seberapa tahan sih. Resep supaya bisa awet sampai 6 bulan itu apa Kak? Saya memakai bahan yang betul-betul tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan Semua pengawetnya. bahannya premium. Premium ya. Dari keju, Masya tepung, Allah. minyak gorengnya itu premium. Jadi kalau yang proses penggorengannya juga mungkin ya. Ya, proses penggorengannya itu luar biasa, butuh kesabaran. Kita yang menggoreng atau mungkin ada tim kita ya. Jadi kita turun tangan juga. Turun tangan juga betul. Nggak bisa ditinggal. Nggak bisa ditinggal gitu ya. Karena kalau ditinggal kita pasti ragu dengan rasanya Kak ya. Betul, baru ini dalam produksi ini manja banget sih sebenarnya. Kenapa bisa kita katakan manja? Apa ya, kadang itu rasanya itu tidak sama padahal itu sudah sesuai dengan resepnya. Ternyata setelah saya pelajari kalau saya lagi capek atau lelah. Jadi dikumpul video dulu mood tak? Iya. Jadi jangan sampai kalau tidak mood baru kita buat akhirnya beda rasa gitu Kak ya. Betul. Begitu. Dalam satu kali memproduksi itu menghasilkan berapa pieces Kak? Kalau saya memproduksi yang original itu 24 pieces. 24 pieces. Untuk 2 kilonya. Dan 2 itu kilo. memakan waktu kalau 1 kilo itu 2 jam. Oke, 2 kilo 2 jam. 4 jam ya? Iya. Luar biasa. Ya. Kalau pemesanan sampai 50 pieces ya. Apa boleh buat Mbak Dewi? Iya. Oke lah sip. Harus
Harus ya, iya emang harus seperti itu. Oke Bunda Lena, sebelum kita lanjut lagi pembahasan kita dengarkan dulu yang berikut ini Ya, ya. mari.
Aku cinampu bawa engkesi berita baru. Woi, aja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi itu mangkok media sosial dek na risa makada politiga sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka diri wasi ya radio mi RRI. Itu RRI mangkok tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu sesapo ya ko makute pale lebih ko berita na RRI.co.id ubaca pasti terjamin ni. Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanya tampilannya, Dede. magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Di program acara kita Teras UMKM bersama saya Dewi Satriani dan tentunya dengan narasumber kita yaitu owner Bunda Lena Stik Keju Bunda Lena Julen Cheese. Iya, Bunda Lena, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kan Bunda Lena ini mempromosikan di Instagram, di WhatsApp. Nah, kalau cara mempromosikannya sendiri produk dari Julen Cheese ini dibuatkan video atau mungkin foto saja atau kayak gimana ini, Bun? Ya, saya biasanya buatkan video konten. Iya, video konten. Dari setiap komentar, saya tampilkan di video itu. Iya. Terus pembeli saya, terus pokoknya konten-konten lah mengenai produk saya. Itu konten-kontennya konten berupa video, konten yang ada jalan ceritanya gitu. Iya, ada. Ada. Ya. Jadi yang melibatkan Bunda Lena sendiri dengan karyawannya atau mungkin melibatkan orang lain saja? Dengan saya juga ada. Oke. Dengan orang lain ada mengenai testimoni, terus video saya cara membuatnya di dapur. Oke. Itu saya tampilkan di konten-konten saya. Oke, siap lah. Bunda Lena, nah ini kan produk dari Julen Cheese sendiri. Apa tantangan yang dihadapi Bunda Lena dalam memproduksi produk ini? Tantangan saya tuh ya kompetitor. Oke. Bersaing. Ya. Gimana caranya? Apa yang membuat Bunda Lena biar produk dari Julen Cheese sendiri ini lebih diminati dibanding produk lain? Baik Mbak, saya sedang berusaha untuk terus berinovasi untuk kompetitor. Jadi kita ini harus betul-betul mempunyai ide untuk menghadapi kompetitor agar produk kita lebih bisa dikenal dari kompetitor yang lainnya. Oke, siap lah. Nah, Bunda Lena ini kan ada rasa keju rumput laut, ada juga rasa original atau keju original gitu ya, Bun. Kita bisa mencicipi dulu seperti apa sih sebenarnya karena penasaran kan sebenarnya ini. Kalau dibilang keju kan ditahu nih rasa keju, tapi kalau yang rasa rumput laut belum kita tahu kayak gimana gitu loh. Tapi kalau kayak stick-stick begini saya nggak tahu gimana walaupun ada rasa keju, penasaran tuh enggak? Rasanya seperti ini. Oke, jadi ini seperti ini ya. Oke, ini jadi ini masih perawan, masih susah dibuka ini. Oke, kita coba seperti apa rasanya. Jadi sticknya ini ada rasa kejunya, ada juga rasa rumput lautnya memang tawa. Iya. Dia gurih. Rata-rata kalau yang kayak rumput laut kan di luar Jadi taburannya. kalau ini saya dalam. beda. Di mana? Saya campur dalam adonannya supaya tangan pembeli itu tidak kotor. Karena kalau di luar kan biasanya tangannya jadi kotor gitu ya, Bunda ya. Taburannya laut. Oke. Nah, seperti itu. Kalau rasa keju seperti apa rasanya? Ini kayak saya harus buka semua ya. Oke, rasa keju gimana sih rasanya? Ini masih tertutup juga ya. Jadi produknya itu harus memang ditutup. Nah,
Nah kalau rasa keju sendiri original, jadi ini rasanya kalau original keju, rasa keju tok. Keju tok Tanpa dibilang ada rumput laut. tanpa, betul. Oke. Tetap yang rumput laut tetap ada kejunya. Iya, betul. Tanpa rumput laut kalau keju original. Betul. Kalau keju rumput laut itu kolaborasi. Betul, di mix. Tagline dari Julian Season seperti ini apa? Kan biasanya kalau produk-produk itu pakai tagline. Iya. Kalau Julian Cheese bikin tagline juga? Bikin. Apa nama tagline-nya? Nama tagline-nya itu Oke. Oh, renyahnya nagih, kejunya juara. Oke. Renyahnya nagih, kejunya juara. Berarti kejunya memang difokuskan dengan keju gitu ya, Kak ya? Oke, sip lah, Kak. Nah, ini kita berbicara tentang namanya testimoni dari para pelanggan Julian Cheese sendiri. Pernah tidak Kak Bunda Lena ini menemukan testi dari para customer untuk dikasih saran, misalkan harus begini, harus begitu, pernah gitu ya Bun? pernah banyak. Mbak Pernah, Dewi. oke. Dan itu saya nggak membuat saya marah. Saya sangat senang kalau ada yang betul-betul yang memberikan komentar bahwa produknya rasanya begini. Itu membangun motivasi bagi saya bahwa saya harus memperbaiki sampai produk saya ini betul-betul lebih diminati. Jadi saya terus memperbaiki, Mbak Dewi. Saya senang dengan komentar-komentar seperti itu, banyak. Jadi setelah di komen-komen gitu, Bunda Lena memperbaiki dari kualitas apa yang dikasih masukan dari para testinya, tester-testernya gitu ya. Oke, siap lah kalau begitu. Nah, Bunda Lena, di era digital, umpan balik pelanggan atau komentar ya, DM sangat cepat. Bagaimana Bunda Lena memanfaatkan feedback dari media sosial dan dari pihak hotel atau kafe untuk terus mengembangkan produk agar tetap relevan dengan selera pasar yang selalu berubah? Ya, Mbak Dewi, kalau saya tuh menurut saya feedback itu sangat penting sekali bagi saya, karena itu suatu hal yang betul-betul membangun untuk kita lebih maju. Kalau misalnya di hotel itu kadang mereka meminta ukuran kemasan, ukuran kemasannya yang harus lebih bagus, terus lebih menarik agar bisa menarik daya beli pengunjung. Hotel. Ya seperti itu Mbak Dewi. Oke, sasarannya hanya di hotel saja atau mungkin dipasarkan di toko-toko oleh-oleh Kak atau di toko-toko lainnya gitu Kak? Kalau untuk toko-toko sih saya belum masuki ya Mbak Dewi, tapi kalau di kafe sudah ada. Sudah ada di kafe-kafe, oke. Kalau di toko itu rencananya tahun depan lah. Tahun depan. Kenapa nggak sekarang? Kalau sekarang mepet ya. tahun depan dengan Nah ini sudah baru. Iya. Oh ini masih baru ya Julian Cheese ini. Baru. Itu dari sejak kapan sih dibuka usaha Julian Cheese ini? Kalau stick kejunya ini sebenarnya sudah dari tahun 2010 ya. 2010, oke. 2000 bukan, sorry. 2018. 2018, oke. Awalnya itu saya cuma bikin untuk keluarga saja Mbak Dewi. Oke. Untuk camilan di rumah. Dan ternyata kata anak saya itu enak. Iya. Jadi awalnya tuh saya menerima hanya pesanan pas hari-hari raya saja untuk camilan mereka di rumah. Iya. Terus saya masuk ke UMKM tahun 2020, tapi tahun 2023 legalitasnya baru ada. Oh, ternyata lumayan lama juga ya? Ya, sebenarnya lama. Tapi saya tidak tahu yang dihitung itu yang pada saat terbit legalitasnya atau dari berdirinya gitu ya. Apa yang membuat Bunda Lena akhirnya mendirikan usaha seperti ini? Apa ya? Karena saya merasa menyayangkan ya kalau saya punya talenta kok tidak dipergunakan dengan baik gitu. Iya. Siapa tahu ada yang
senang gitu kan, hati juga jadi senang Mbak Dewi. Jadi sayang kalau misalkan punya talenta akhirnya nggak dipergunakan Iya, dengan baik. betul, Mbak Selama itu bisa menghasilkan yang lebih baik, kenapa tidak? Betul banget. Siapa yang menjadi pendukung untuk mendirikan usaha seperti ini? Yang pertama suami pasti ya. Iya, iya. Suami yang berikan saya dukungan Mm-mm. untuk untuk mengembangkan, dan dibantulah kami modal dari suami. Ya seperti itulah Mbak Dewi. Oke. Pelan-pelan. Pelan-pelan gitu ya. Oke, lumayan lah kalau seperti itu, kalau ada yang dukung suami. Tapi kalau nggak didukung sama suami juga, ini kayaknya susah juga gitu ya Bun betul, ya. Mbak Dewi. Oke. Nah, tidak ada punya rencana untuk membuka outlet untuk mempromosikan usaha seperti ini? Ada Mbak Dewi. Cuman Ada. yang masih ditunggu dulu. Oh, ada yang masih Pokoknya ditunggu. Tahun depan, insya Allah. Tahun depan Iya. baru insya Allah rampung gitu Iya. semuanya ya. Oke, pernah untuk apa ya, kualitasnya lebih baik lagi, atau mungkin biar cara mempromosikan juga ini biar lebih keren lagi. Nah, ini otomatis biasanya kan para owner itu mengikuti segala macam pelatihan gitu. betul. Apakah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan juga nih ownernya nih Kak? Ya, banyak banget Mbak Dewi pelatihan yang kami ikuti, mulai dari pelatihan dari Pertamina, Iya. terus dari macam-macam lah Mbak. Banyak kami ikuti pelatihan, mulai dari lomba-lomba Iya, untuk iya. mendapatkan bantuan-bantuan, tapi di antara semua itu cuma lolos di babak final, Oke. tidak lolos. Tapi lumayan lah sudah masuk Tidak jadi final. pemenang. Iya. Seperti itu. Pernah tidak Bunda Lena ini sebagai owner itu mengatakan bahwa, atau mungkin punya perasaan sudah berada di titik ujung lelah gitu, dan sempat untuk ingin berhenti dari mendirikan usaha ini? Baik Mbak Dewi, kalau masalah lelah sih sebenarnya saya tidak ada. Nggak ada Cuma ya? saya pernah berhenti di sempat usaha berhenti? sempat berhenti di usaha ini karena kerja. Oh, karena kerja. Iya. Kerja di mana nih Kak? Di Alkes. Alkes ya, Jadi saya oke. tinggalkan. Mm-mm. Terus akhirnya saya lelahnya pada saat kerja, ternyata lebih lelah di kerja timbang melakukan usaha ini. Betul, Mbak Kalau Dewi. melakukan usaha ini kan ya di rumah aja kan rumah, boleh. betul, pegang HP. Kalau Alkes kan ini harus keliling lagi kan, Keluar daerah. daerah gitu. Oke, jadi kembali lagi resign di Alkes, kembali lagi untuk menekuni usaha UMKM. Betul Mbak Dewi. Oke. Pernah mengikuti event-event di luar sana mungkin untuk mempromosikan produknya atau menjual produknya ini? Kemarin baru-baru di Surabaya event. Jauh ya Surabaya? Ya, dipanggil. Oh iya, itu event apa sih Bun? Expo, Finexpo. di sana, Oke, seperti itu. Ya, dipanggilnya lumayan lah. Tapi kalau di Makassar atau Sulawesi Selatan, event-event pernah juga Pernah mengikuti? juga Mbak Dewi. Masya Allah. Melalui Rido Challenge. Iya. Komunitas di situ selalu tampil untuk di tenan-tenan. Oke. Nah, Bun, rencana Bunda Lena ke depan dalam hal peningkatan kapasitas produksi dan digitalisasi administrasi, penggunaan e-commerce marketplace yang lebih besar, atau sistem manajemen stok digital untuk naik kelas. Apa ini rencananya? Rencana ke depan itu Mbak Dewi ya tentunya pengen banget ya naik kelas tuh, utamanya untuk dikenal Iya. tingkat nasional dan internasional. Itu ya impian setiap orang mungkin ya, termasuk saya lah, tidak muluk-muluk. Terus kedepannya saya berencana untuk bangun rumah produksi. Karena selama ini produksinya kan masih menyatu dengan dapur rumah tangga. Iya, Dan itu diharuskan harus memiliki rumah produksi. Makanya saya bilang tadi tahun depan lah saya usahakan untuk promosikannya lebih gencar lagi di toko-toko, Mbak Dewi. Karena saya butuh memang rumah produksi, karena itu sangat membantu banget. Jadi memang kalau memiliki usaha seperti ini memang harus memiliki rumah produksi ya. Ya, betul. Dan Oke. itu tidak boleh bergabung dengan
dapur rumah tangga. Dapur rumah tangga nggak boleh ya? Karena terkontaminasi dengan Benar. semuanya harus khusus, mulai dari penggorengannya, itu alat-alatnya harus memang khusus Khusus ya. untuk produk, bukan yang dipakai untuk rumah tangga. Iya betul. Oke sip lah. Dan katanya juga apa benar ya? Saya mau tanya juga apa memang kalau rumah produksinya itu memang harus dicek-cek juga sama bagian pihak tertentu. Iya. Benar ya? Utamanya yang untuk PRT itu Iya. kan punya 3 komitmen Mbak, Iya. yang harus kita penuhi. Kalau tidak dipenuhi dengan 3 komitmen itu akan dicabut PRT-nya. Makanya harus ada kunjungan Dinkes Iya. untuk melihat langsung produksinya. Jadi saya tuh harus bangun rumah produksi Mbak, agar PRT saya tetap bertahan. Oke lah, sip lah. Oke, nomor bisalah untuk berbagi nomor handphone yang bisa di share sama pendengar kita. Mungkin ada yang penasaran dengan produk Julencis ini. Oh, iya. Silakan nomornya berapa nih Kak? Oh iya, baik sahabat budaya, jika ya memesan produk Julencis bisa menghubungi dari WA kami 0821 97 330 002. Terus kalau di IG bisa dari @stikkeju _ Bundalena. Oke, ulang STIK ya? Ya, STICK. Oh, STICK. Iya, Stik Bundalena. keju Bundalena. Iya. Stik kejunya tuh nyambung ya? Nyambung baru Underscore Bundalena. Bisa Stik pesan. keju _ Bundalena. Iya. Oke, itu di Instagram. Instagram. Oke lah, sip lah. Nah, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statementnya kita untuk hari ini? Apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar kita, terutama para pelaku UMKM yang baru saja ingin membuka atau mendirikan usaha UMKM? Ya, dari saya pesan untuk teman-teman UMKM, jangan terus jangan lelah dalam berusaha, karena setiap usaha itu pasti ada kesuksesan, dan Iya. teruslah bercahaya untuk produk-produk kalian. Oke, baiklah kalau begitu. Bunda Lena, semoga aja makin sukses selalu Mbak Dewi, ya. terima kasih. Dan tetap semangat untuk membuka usaha seperti ini ya. Ya, Oke, makasih, Mbak Dewi. sehat selalu pastinya Sama-sama Bunda juga, Lena. Mbak Dewi. Iya, Sehat. assalamualaikum, sampai jumpa Bunda Lena.